Besar yang memuat foto Prabowo dan Jokowi terpasang di Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baliho ini memuat foto dua momen kebersamaan Prabowo dan Presiden Jokowi. Yakni momen Prabowo menyopiri Presiden Jokowi dan momen kedua tokoh ini sedang diwawancara media. Muncul baliho Prabowo dan Jokowi. Tanda Prabowo nggak pede sampai kudu mencomot Jokowi. Ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Muncul baliho di Jakarta bergambarkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo dengan tulisan "Menang bersama untuk Indonesia Raya" dalam ukuran cukup besar dan mudah dilihat karena terpampang di jalanan protokol Jakarta yang ramai dilalui kendaraan bermotor. Baliho ini mungkin menjadi bukti kesekian yang menunjukkan betapa ngebetnya seorang Prabowo Subianto menjadi RI1, meski sekarang baru berstatus bakal capres, sehingga terkesan menggunakan berbagai cara yang bisa ditempuh buat meningkatkan citra positifnya. Sejak Lebaran 2023 lalu, terhitung sudah beberapa kali Prabowo mendekat pada Jokowi, bahkan keluarganya. Setelah bersilaturahmi politik pada Lebaran kemarin dengan menemui Jokowi, maka yang terbaru Prabowo menemui Gibran. Bahkan sempat beredar kabar bahwa relawan Gibran Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai capres. Bagi saya sekali lagi semua ini menunjukkan bahwa Prabowo semakin ngebet menunjukkan betapa dirinya ingin menjadi RI1 dengan menempel ketat pada Jokowi, sambil berharap mendapat citra positif dan limpahan suara dari pendukung Jokowi yang memang sangat banyak jumlahnya. Apalagi dengan munculnya baliho besar bergambar Prabowo dan Jokowi yang seperti ingin memberi kesan bahwa Jokowi merestui Prabowo dan ingin agar ex menantu Soeharto itu menjadi the next presiden, yang kita belum tahu apakah pemasangan gambar itu atas seizin Jokowi ataukah nekat main pasang saja. Jika nekat main pasang saja, malah terlihat menggelikan karena ada kelancangan di sana. Apakah dipikir Jokowi senang dengan baliho besar di mana foto dirinya ada di sana? Apalagi tampilnya foto Jokowi bisa dipakai sebagai gorengan politik bahwa Jokowi akan dianggap condong kepada Prabowo. Sebagai RI1 hal itu tidak bisa dibenarkan. Namun sekali lagi jangan dianggap bahwa Jokowi akan senang dengan semua itu. Mungkin sekali bahwa jika sekarang yang dipasang foto Prabowo bersama Jokowi, lain waktu di Depok mungkin akan muncul Prabowo bersama Kaisang, lalu di Solo akan muncul Prabowo bersama Gibran. Apa enggak sekalian bareng Jan Etes saja Mbah Prabowo? Lucu sih bagi saya, karena dengan sosok Prabowo yang sudah bertarung sejak 2009. Momen pada era SBY juga maju sebagai capres sampai hari ini, Prabowo nggak pede mengusung dirinya sendiri. Sampai lupa dengan fakta kalau Jokowi itu masih kader PDI Perjuangan. Masa kader partai lain dicomot begitu saja sih? Kayak PSI yang dulu main comot Ganjar Pranowo dan sekarang kabarnya main comot dan pasang baliho Kaisang buat dikenalkan pada warga Depok, Jawa Barat. Ngebet jadi RI1 sih boleh saja, tapi apakah nggak ada cara lain yang lebih elegan sih Pak Prabowo? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Berikan dampak luas, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera meminta pemerintah untuk menunda pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna tentang penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024. Anggaran untuk pembangunan dan pemindahan IKN diminta untuk dapat dialihkan pada program prioritas yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Permainan kotor PKS, Demokrat, Anies Baswedan dan asing tolak IKN. Ditulis oleh Nafi Siwar di siwar.com. Barusan lihat berita jika partai oposisi seperti PKS dan Demokrat meminta pencairan anggaran untuk pembangunan IKN pada 2024 ditunda. Rizky Aulia Rahman Natakusuma, anggota DPR dari Demokrat, mengatakan jika anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Andi Akmal Pasludin dari PKS memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian. Kalau dilihat sekilas kesannya dua partai oposisi itu sangat peduli dengan rakyat, padahal itu hanya jebakan kepada Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahan beliau. Jika anggaran IKN ditunda, itu sama saja memperlambat proses pembangunan IKN dan bisa jadi mangkrak. Kalau mangkrak nanti yang disalahkan pasti Presiden Jokowi. Kita sudah paham otak kotor oposisi.
Mereka sengaja menjual nama rakyat untuk menolak anggaran IKN agar IKN mangkrak, lalu dijadikan senjata makan tuan oleh oposisi untuk menyerang pemerintah dan mencium respon ocehan dua partai oposisi tersebut. Ibu Sri Mulyani mengatakan program pembangunan IKN akan terus dilanjutkan pada tahun depan karena sudah menjadi bagian dari program prioritas. Ini seiring juga dengan pembangunan proyek strategis nasional lainnya atau PSN. Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk berkelanjutan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Proyek Strategis Nasional atau PSN, kata Sri Mulyani saat rapat paripurna di DPR. Sebenarnya yang protes IKN itu pasti pihak oposisi. Anies Baswedan juga pernah kritik IKN di luar negeri. Aneh bukan? Anies menjelekan pemerintahan Indonesia saat dia berada di luar negeri. Mau jadi presiden di Indonesia, tapi malah menjelekan pemerintahan Indonesia di luar negeri. Dan bukan sebuah kebetulan jika pemerintahan asing juga kritik IKN. Dan faktanya tokoh oposisi Rocky Gerung keceplosan menyebutkan ada dana asing di balik penolakan pembangunan IKN oleh Presiden Jokowi saat ini. Ini sama seperti pihak asing yaitu PBB yang kritik sirkuit Mandalika dengan menggunakan isu HAM. Padahal juara World Superbike 2022 Alvaro Bautista memuji sirkuit Mandalika sebagai trek terbaik di dunia saat kembali ke Indonesia untuk balapan di WSBK Mandalika 2023. Bahkan MotoGP Mandalika membuat 300 UMKM di Indonesia bisa meraup 1,2 miliar rupiah dan juga menyumbang 4,5 triliun rupiah bagi pendapatan Indonesia. Dari kasus Mandalika kita sudah bisa belajar bagaimana pihak asing menggunakan isu HAM untuk menghambat Indonesia maju. Dan sekarang PKS, Demokrat, Anies Baswedan, dan semuanya pihak oposisi malah nyinyir pembangunan IKN dengan menggunakan berbagai macam isu. Tapi Rocky Gerung mengatakan ada pihak asing di balik penolakan pembangunan IKN. Jadi sudah paham bukan bagaimana permainan kotor tokoh dan partai oposisi serta pihak asing di balik pembangunan IKN oleh Presiden Jokowi saat ini? Apakah ini semua sebuah kebetulan? Silahkan rakyat Indonesia untuk menilainya sendiri. Wassalam Nafisi Ward. Bagaimana menurut Anda? Survei Litbang Kompas merilis hasil calon wakil presiden pilihan publik yang cocok mendampingi 3 capres. Survei memiliki responden 1.200 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Litbang Kompas menggelar wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Ganjar tembus 40% survei Litbang Kompas. Prabowo mendekat dan Anies masih turun.